Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidaklah kami duduk di dalam masjid seperti ini, kecuali karena kami tahu itu semuanya dari ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang beriman di muka bumi ini berhutang kebaikan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Tidaklah iman kami ketahui, tidaklah kami mengenal Islam kecuali itu hasil jerih payah dan perjuangan Rasulullah. Sekarang beliau ada di sisimu. Katakanlah kepada beliau bahwa kami rindu Rasulullah. Seandainya hari ini Rasulullah ada di tengah-tengah kami, mungkin nasib kaum muslimin tidak akan dicela, dihina, ataupun ditindas seperti hari ini, ya Allah. Tapi ini ujian untuk kami sekaligus untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Mungkin banyak dari kami yang belum sempat untuk berziarah ke makam beliau. Setidaknya kami selalu datang ke rumah yang beliau cintai, yaitu rumahmu, ya Allah. Sampaikan kepada beliau, kami berharap suatu saat nanti di padang mahsyar beliau mau memberi kami syafaat dengan seizin. Ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab ini kenapa usaha saya rugi. Kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa yang pertama bukan itu. Evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua. Hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua. Coba ingat, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri. Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia, saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anaknya yang dulu sering dia gendong, anak yang dulu dikecup keningnya. Tapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering mengucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu enggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati sampai menjadi utuh itu butuh waktu, enggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayah, pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil Qul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran, istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfiru dzunuba jami'a.